Baik, kisah yang lain, kisah seseorang yang bernama Urwah bin Zubair. Ini seorang tabi'in. Zubair bin Awam adalah sahabat yang masuk surga. Sahabat dari 10 orang yang masuk surga namanya Zubair bin Awam. Anaknya namanya Urwah. Urwah ini ulamanya Madinah dulu, zaman tabi'in juga, kisah-kisah klasik semua. Urwah bin Zubair ini Bapak Ibu sekalian punya kisah yang luar biasa. Luar biasa. Urwah bin Zubair ini punya 4 orang anak laki-laki semuanya. Anak laki-lakinya yang paling besar, ini hafal Quran 30 juz. Hafal sekian ribu hadis. Siap menggantikan dia menjadi ulama gitu. Kebetulan Urwah bin Zubair ini rahimahullah punya hubungan baik dengan khalifah. Khalifah waktu itu Umawi ya. Ini kalau tidak salah namanya Al-Walid. Al-Walid bin Abdul Malik namanya khalifah ini. Sahabat dekat dari kecil. Waktu ayahnya si Walid meninggal, maka dia jadi penggantinya gitu. Al-Walid jadi penggantinya. Lalu diundanglah Urwah oleh Al-Walid. Silakan datang ke istana kerajaan. Datang Walid dengan anak laki-lakinya. Tiba di istana Bapak Ibu sekalian. Begitu tiba di istana, khalifah kemudian langsung kata anaknya, dia lihat anaknya Urwah berkata, anak laki-lakinya yang paling besar tadi yang hafal 30 juz Al-Quran dan seterusnya, lihat ada kuda-kuda kerajaan lagi digiring, dan kuda-kudanya bagus sekali, bulunya terawat, karena kuda kerajaan. Indah sekali kuda-kuda itu. Kata anaknya, ayah bisa nggak Anda masuk ketemu khalifah, saya mau lihat kuda-kuda ini, menuju ke kandangnya. Kata Urwah, baiklah, pergilah ke sana. Waktu Urwah sudah ketemu dengan Al-Walid, khalifah, sudah pelukan, sudah salaman, teman lama nggak ketemu, kemudian ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada satu prajurit Pak kerajaan datang buru-buru, memotong pembicaraan khalifah dengan Urwah ini. Dan tradisi pada saat itu tidak boleh memotong pembicaraan khalifah kalau tidak penting. Dia tiba-tiba datang, maaf Amir Mu'minin, ada sesuatu yang penting. Kata Al-Walid, kenapa? Ada pasukan kafir akan menyerang wilayah kita? Ada seseorang ya yang membuat kekacauan, keonaran? Dia bilang nggak ada. Lalu kenapa kau potong pembicaraan saya dengan tamu saya? Dia bilang, mohon maaf, anaknya Tuan Urwah baru saja meninggal dunia, ditendang oleh kuda kerajaan. Jadi ternyata anaknya ini, anaknya Urwah, waktu kuda-kuda itu masuk kandang, dia ikut masuk kandang. Karena asyiknya, dia dekat dengan kuda dari belakang, kuda ini ngangkat kakinya, tendang dadanya, mati, meninggal di tempat. Yang terjadi Bapak Ibu, ini anak sehat ya, nggak ada apa-apa, hafal 30 Al-Quran, orang yang saleh, meninggal di tempat tiba-tiba. Bayangkan kalau anak kita terjadi begini. Waktu khalifah dengar, depannya Urwah, dia kaget, ini tamunya kan, yang nendang kudanya dia. Maka kata khalifah, Urwah, maksudnya gimana nih gitu. Urwah senyum. Urwah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Saya bersyukur sama Allah karena dia mendahului saya ke surga. Tahu anaknya soleh nih, mati ke surga. Orang mukmin tahu, mati sebuah pintu seperti pintu ruangan ini, kita nggak bisa masuk kecuali melalui pintu. Kita akan menuju kepada kehidupan abadi. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut mati. Kalau orang beriman tahu, mati itu sebuah pintu. Bahkan dia akan aman dari semua cobaan dunia kalau dia meninggal, menuju kehidupan abadi. Maka Urwah faham itu. Urwah sambil senyum mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah yang telah membuat dia mendahului saya ke surga. Bawakan jenazahnya, diurus jenazahnya sama dia. Ini kisah yang diikutin, kisah yang luar biasa dalam orang yang punya cobaan seberat apapun, dengar kisah ini. Jadi kecil cobaan kita nih. Ini masih panjang ceritanya. Kemudian kata Urwah urus jenazah anaknya, dimandiin segala. Begitu diturunkan, habis sholat diturunkan ke liang lahat. Di dalam kisah ini, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa ya, tapi ada penyakit namanya gargarina bahasa Arab. Gargarina ini ada sesuatu di tanah, jenis tanah tertentu, seperti tanah becek itu, kalau lagi diinjak itu bisa mendatangkan virus. Itu dijelaskan dalam kisah ini. Dan zaman dulu tidak ada cara mematikan virus itu, bakteri itu, kecuali dengan amputasi. Harus potong kaki. Urwah rahimahullah menurunkan jenazah anaknya. Begitu dia keluar dari kuburan, kakinya kena gargarina itu. Kakinya Urwah. Kaki kanannya tiba-tiba berubah menjadi warna hitam dan membonyok, mulai rusak. Seketika pada saat itu. Lalu kemudian dilaporlah, tidak bisa jalan, kaki kanannya dipikul. Lalu dilaporkan kepada khalifah, wahai Amir Mu'minin, tamu anda Urwah ini kakinya rusak, sakit. Panggil tabib. Tabib yang terbaik datang mengatakan, maaf Amir Mu'minin, ini gargarina. Ini penyakit yang bakteri yang menyebar ke seluruh tubuh. Apa solusinya? Harus amputasi, potong. Kalau enggak seluruh tubuh ini.
Hari Amir Mu'minin bingung gimana caranya ngomong sama Urwah nih. Baru anaknya mati, sekarang kakinya harus dipotong. Ini kisah nyata ya, ini bukan rekayasa, ini kisah nyata. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Khalifah mengatakan cari orang yang paling pintar di kerajaan yang bisa nyusun kata-kata, sampaikan berita ini kepada Urwah. Datanglah satu orang yang memang ahli dalam berbicara, lalu dia mengatakan, wahai Urwah, bersabarlah dengan cobaan anak anda dan seterusnya, dipuji-puji dulu. Kemudian dia mengatakan, dan mohon maaf, setelah tabib kerajaan memeriksa ternyata kaki anda kena gargarina dan solusinya harus amputasi, potong, nggak bisa enggak. Kaget nih orang, waktu Urwah itu senyum. Urwah jawab musibah dengan senyum, nggak ada tangisan, nggak ada keluhan, dengan senyum. Lalu dia mengatakan, potong saja, potong saja. Sudah selesai, takdirnya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Maka waktu didengar Urwah izinkan potong kaki, Amir Mu'minin bilang, panggil tabib yang terbaik. Datanglah tabibnya. Kemudian waktu itu Bapak Ibu sekalian dibawa ke ruangan operasi itu, di ruangan yang terbaik di istana pada saat itu, satu kendi khamr, minuman keras. Zaman dulu nggak ada obat bius, gitu kan? Dibawalah satu kendi khamr ini, lalu dikatakan oleh tabibnya, ditaruh di dekatnya Urwah. Silakan Tuan Urwah, suruh minum. Kata Urwah, untuk apa kau suruh saya minum khamr? Dia bilang, wahai Tuan Urwah, saya ini lihat pisau, ada pisaunya. Lihat ini akan saya potong ke kulit anda, ke tulang anda. Sakit ini, harus minum khamr. Dalam keadaan mabuk saya potong tidak terasa. Kata Urwah apa? Lihat orang beriman sama Allah. Demi Allah, saya tidak pernah meminumnya selama saya hidup, selama saya sehat, maka saya tidak akan minum dalam kondisi saya sakit. Mustahil, Allah haramkan, tidak akan mau saya minum. Kata tabibnya, tidak ada jalan lain. Lapor ke Amir Mu'minin, wahai Amir Mu'minin, Raja, bagaimana? Tuan Urwah nggak mau minum khamr. Tidak ada secara lain kami. Kata Khalifah, cari jalan lain. Tiba-tiba di ruangan operasi itu, di ruangan kerajaan didatangkan 10 orang laki-laki, semuanya kekar-kekar. Kata Urwah, untuk apa orang-orang ini? Kata tabibnya, untuk pegang anda, pegang tangan 2 orang, ini 2 orang, tak boleh bergerak. Ini salah potong, kena semua nih. Masalah, anda tamunya Khalifah, harus benar-benar bagus. Kata Urwah, saya nggak butuh mereka, keluarin aja. Tabibnya bingung, apa jalan keluarnya nih? Tanya lagi Amir Mu'minin Khalifah, Khalifah bilang, tanya dia sendiri, bagaimana solusinya kepada Urwah. Waktu Urwah ditanya, Urwah bilang apa Bapak Ibu sekalian? Perhatikan jawabannya, mungkin sering kita anggap remeh masalah ini. Dan ini ternyata menjadi penyebab Urwah bisa dipotong kakinya tanpa khamar, tanpa dipegang, tanpa semua. Dia bilang, saya akan, Urwah waktu ditanya, bagaimana pada kata Urwah, saya akan berzikir kepada Allah. Kalau wajah saya sudah memerah karena saya berzikir, potong kaki saya. Karena seringnya berzikir, tapi zikir yang benar nih. Subhanallah, walhamdulillah, dengan tenang. Kita banyak zikir seperti orang kubur-kubur. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak ada maknanya. Orang berzikir dengan betul-betul makna, dia renungin. Maka tabib bilang, baiklah. Kata tabibnya apa? Saya belum pernah menemukan pasien seperti ini. Gimana caranya mau dipotong kakinya hanya dengan zikir? Tapi lihat apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Kata tabibnya, baiklah. Dia pegang pisau, ada 2 pendampingnya siap. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Urwah pun mulai, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tenang. Dengan tutup mata, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Kata tabibnya, saya belum pernah melihat orang zikir seperti itu, seperti orang menikmati makanan enak. Zikirnya luar biasa, tenang sekali. Dia bilang tiba-tiba wajahnya memerah. Maka saya ingat tadi perkataan Urwah, suruh potong kaki, dan saya potong kakinya sementara dia berzikir. Demi Allah, kata tabibnya, sedikit pun tidak bergerak. Dipotong kakinya. Sampai selesai potong dia masih berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu. Selesai itu Bapak Ibu sekalian, kata tabibnya, saya lalu memegang pundaknya. Tuan Urwah, kaki anda sudah dipotong. Dia nggak sadar kalau sudah dipotong, hanya dengan zikrullah. Bayangkan dalamnya itu kepada Allah SWT. Penting sekali. Dan ini orang yang luar biasa hubungannya dengan Allah ini. Yang terjadi kata Urwah, alhamdulillah, kakinya berdarah ini. Apa kata tabibnya? Tapi belum selesai Tuan Urwah. Darah anda sekarang sedang ngucur. Kalau zaman sekarang kan ada cara banyak untuk menyelesaikan berhentikan darah, tapi zaman dulu tidak ada cara lain. Satu cara saja, harus kakinya dicelup di minyak panas. Ini kisah nyata ini. Celup di minyak panas. Nanti minyak panas itu membakar urat-uratnya, jadi berhenti sendiri.
Nggak ada cara lain zaman dulu nih. Kata tabibnya apa? Tapi masih darah Anda ngucur. Tidak ada cara lain memberhentikan kecuali celup di minyak panas. Apa kata Urwah? Dengan senyum, kakinya lagi berdarah. Lakukanlah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata tabibnya, kami pun datangkan minyak yang mendidih, kemudian dicelupkan kakinya Urwah. Tapi manusia biasa, pada saat itu Urwah pun pingsan. Dan Urwah ini terkenal dengan khazinul Quran, sahabatnya Al-Quran. Setiap hari baca 10 juz. Setiap hari. Gak pernah tinggalin 10 juz. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Satu-satunya hari yang dia tidak sempat baca seumur hidupnya baru pada saat itu tadi. Karena dia pada saat itu pingsan. Dia terbangun berapa jam kemudian. Waktu dia bangun kakinya sudah dibalut segala, gitu kan. Lalu dia bilang sama orang sekitarnya, mana potongan kaki saya? Dia minta kakinya dipotong. Orang bingung semua, kenapa kok diminta kakinya? Ini kisahnya direnungi Bapak Ibu sekalian. Jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ini kisah yang kita bisa ambil ibrah. Ilmu yang paling baik, pengalaman paling baik dari orang yang sudah meninggal. Jangan orang yang masih hidup. Ini orang sudah meninggal, ada orang soleh sebelum kita. Yang terjadi dia bilang berikan kaki saya, dikasih kakinya. Orang semua bingung kenapa dia minta kaki. Setelah dia pegang Bapak Ibu sekalian dia bilang apa? Alhamdulillah yang telah mengamanahkan kamu di tubuhku selama 40 tahun belum pernah aku pakai kau kemaksiatan satu kali pun. Kakinya nggak pernah ke tempat dosa satu kali pun. 40 tahun dia bilang. Maka orang-orang jadi paham. Udah selesai. Dia kemudian mau pulang ke Madinah. Khalifah waktu itu bingung. Gimana caranya menghibur nih? Urwah ini harus dihibur. Tamunya gitu kan. Terjadi sesuatu di istana pada saat itu, subhanallah, ada orang-orang Arab Badui datang. Dan ini pelajaran juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang ditimpa musibah, supaya kita bisa terima, lihat orang yang lebih berat daripada kita. Misal gini, kita bangun tidur flu. Baik, jangan langsung mengeluh. Karena ada orang di sana yang flu dan demam. Kita flu dengan demam, ada orang flu demam rematik. Kita flu demam, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang yang sudah meninggal dunia. Ada orang yang lebih berat. Jadi kita bisa menerima. Jangan lihat orang yang sehat. Tidak akan menerima takdirnya Allah. Padahal cobaan itu penting ya. Dan ingat, cobaan bagi orang beriman untuk meninggikan derajatnya di surga. Kata para ulama, di surga itu ada derajat Bapak Ibu sekalian, harus kita ibadah 100 tahun. 100 tahun salat malam, 100 tahun bakti sama orang tua, 100 tahun sedekah, 100 tahun kita puasa sunnah. Tapi umur kita cuma 60-70 tahun. Allah mau kita sampai ke derajat itu, bagaimana caranya? Allah uji dengan 10 tahun penyakit. Allah uji dengan lahir anaknya meninggal. Allah uji. Ujian itu kalau kita sabari, nanti sampai ke derajat itu. Makanya harus disabarin. Jaga lisan kita, jangan mengeluh, nggak ada gunanya. Kita mengeluh, tidak mengeluh, tetap akan terjadi. Sudah terjadi. Terima takdirnya Allah dan bersabar. Sabar artinya terima takdir Allah lalu ikhtiar. Bukan lu saudara duduk manis. Ya. Jadi kalau kita bangun tidur sakit, flu, alhamdulillah, Allah sedang membersihkan dosa saya akan diangkat derajatnya. Lalu ikhtiar, minum obat, ke dokter, itu boleh, itu sabar namanya. Bukan sabar duduk di ranjang, enggak, kalau Allah mau sembuhin, kalau enggak, ini keliru. Harus kita pahami ini. Baik, kembali ke kisah tadi. Ada satu suku Arab datang, lalu di depan suku ini mau menyampaikan hajat kepada khalifah. Di depan suku ini ada satu orang matanya buta, dipikul oleh orang-orang sukunya gitu. Duduk depan khalifah. Khalifah lalu bertanya, kalian dari mana nih? Siapa ini yang buta nih? Kata mereka, kami dari suku fulan. Dan yang buta yang ngomong, saya kepala sukunya wahai Amir Mu'minin. Kata khalifah, bagaimana ceritanya kepala suku tapi buta matanya? Biasanya kepala suku itu orang-orang yang sehat gitu. Dia bilang, wahai Amir Mu'minin, saya ini dulu sebelum buta orang yang paling sempurna. Mata saya terang, ya, fisik saya kuat. Kemudian saya orang kaya raya, saya kepala suku dan saya punya keturunan banyak. Saya orang paling kaya di suku saya. Kalau Anda mau dengar kisahnya bagaimana saya buta, maka Anda akan kagum kepada Allah. Begitu bahasanya. Kebetulan Amir Mu'minin ini memang lagi mencari apa? Orang yang lebih berat dari Urwah, supaya diceritain ke Urwah kan gitu. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kata Halim Amir Mu'minin, silakan ceritakan, saya mau dengar ceritanya. Dia bilang begini Amir Mu'minin, satu hari pernah saya keluar dengan keluarga saya dan harta saya semuanya.
Zaman sekarang orang bisa transfer uangnya. Zaman dulu orang bawa di unta semuanya. Hartanya dibawa, istrinya, anaknya semua dibawa, dia bilang. Waktu kami berada di sebuah lembah, malam hari lagi tidur, entah dari mana, hujan lebat, banjir besar di lembah itu, semua kemah kami terbongkar, anak istri saya tenggelam semuanya. Semua harta saya juga tenggelam. Saya sempat selamat karena saya bergantung pada ranting pohon. Ini banjir besar, tiba-tiba hujan deras, banjir, dan memang di padang pasir begitu ya. Ada, kalau ada lembah-lembah tertentu biasa dipakai tidur bagi musafir, dan kalau ada hujan memang air hujan lewat situ. Dan itu airnya pergi membawa dan sudah, nanti kemana Allah yang atur gitu. Yang jelas mati semuanya, dia bilang. Waktu air sudah reda, beberapa saat kemudian saya lihat di sebelah saya ada pohon sebelah, ada unta saya masih terikat, dan ada bayi saya yang paling kecil tergantung di pohon sebelah. Dia bilang saya pun turun, saya selamatkan bayi saya turunkan. Saya bersyukur sama Allah masih ada keluarga saya yang selamat. Lalu kemudian bayi saya taruh di tanah untuk mengambil unta supaya saya bisa pulang, gitu kan. Begitu saya menuju ke unta, saya dengar tangisan bayi saya. Waktu saya balik ke sana, kepala bayi saya sudah di mulut serigala. Kisah nyata semua ini. Di mulut serigala. Saya mau kejar udah nggak bisa, sudah dibawa lari, sudah dimakan sama serigala. Lalu dia bilang, saya ingin selamatkan diri saya sendiri. Saya pun akhirnya mendekati unta itu. Dia bilang unta ini unta unta yang keras gitu. Begitu saya mau dekatin, dia ngangkat kakinya, dia menendang mata saya. Maka butalah mata saya. Maka yang terjadi Amirul Mukminin, dalam satu malam saya kehilangan seluruh keluarga saya, seluruh harta saya, dan mata saya. Ini berat sekali ya. Maka kata Amirul Mukminin, alhamdulillah yang mengutus kau kepada saya. Suruh bawa orang ini ceritain kepada Urwah. Kalau ternyata ada orang yang lebih berat daripada dia. Datanglah orang-orang, akhirnya membawa orang ini lalu cerita. Urwah bersyukur kepada Allah, dan tetap tidak ada masalah. Orang ini cerita, tidak cerita juga tidak ada masalah buat dia. Penutup ceritanya Bapak Ibu sekalian, dia pulang ke Madinah. Waktu pulang ke Madinah, dia ulamanya Madinah. Orang-orang Madinah menjemputnya dengan sukacita dan seterusnya gitu. Kemudian orang-orang semua sedih. Ada yang mengatakan sabarlah wahai Urwah, apalah, dinasihatin gitu kan. Terus Urwah lihat kayaknya banyak kerabatnya menangis, melihat kakinya putus, kemudian anaknya mati gitu kan. Lalu dia berbicara kalimat begini. Coba Bapak Ibu renungi kalimat ini, penutupan kisahnya Urwah. Dia mengatakan, la yahluwannakum ya. Ma taraun, jangan sampai apa yang kalian lihat ini membuat kalian keluar dari keimanan. Lalu dia bilang, faqad wahaballahu azza wa jalli arba'a minal banin fa akhadha wahidan. Sesungguhnya Allah Zat Pemurah dan Maha Tinggi telah mengaruniakan kepada saya 4 anak laki-laki, dan dia mengambil satu saja, satu mati. Wa abqali thalathan falahul hamd, dan dia meninggalkan buat saya masih ada 3. Maka segala puji bagi Allah. Anaknya mati, dia bersyukur sama Allah. Artinya masih ada lebih banyak, Allah tinggalin 3, yang 1 mati. Lihat bagaimana orang beriman menilai hubungannya dengan Allah. Lalu dia bilang, wa a'tani arba'a minal atraf, dan Allah memberikan kepada saya 4 tangan, 2 tangan dengan 2 kaki. Fa akhadha minhu wahidan, lalu dia mengambil 1, kaki saya dipotong 1. Wa abqali thalathan falahul hamd, dan dia meninggalkan buat saya masih ada 3 yang lainnya, 2 tangan dengan kaki kiri. Maka segala puji baginya. Bayangkan ini, lagi cobaan berat bisa bersyukur, gitu kan? Luar biasa. Kemudian dia mengatakan, fa wallahi law akhadallahu minni qalilan faqad abqali katsira. Demi Allah, kalau seandainya Allah telah mengambil dari saya sesuatu yang sedikit, dia telah meninggalkan hal yang banyak. Fa in ibtalani marra falaqad talama afani marrat. Kalau dia telah menguji saya dengan 1 kali ini, maka berapa banyak waktu-waktu dari umur saya yang sudah dia selamatkan saya dari cobaan. Jadi dia diam. Kemudian dia mengatakan di dalam statement nasihatin orang-orang, terutama di situ ada anaknya 3, kemudian ada kerabat-kerabatnya kumpul, dan rata-rata memang yang datang banyak murid-murid yang lebih muda dari dia. Dia mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku semua. Dia nasihatin orang yang hadir, ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama. Dalamin itu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dalamin waktuhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu.
Jangan sampai tidak ada. Supaya kalian faham hukum halal haramnya Allah. Tertanam keimanan dalam hati. Innakum in takunu sighara qaumin, kalau hari ini kalian masih belum dikenal, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al kaum. Maka pastikan satu waktu dengan ilmu agama ini Allah akan tinggikan kalian menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Wa sawata, sungguh menyedihkan sekali. Hal fid dunya akbahu min syaikhun jahil. Apakah ada sesuatu yang lebih buruk? Apakah ada sosok yang lebih buruk dari seseorang yang sudah tua, kakek-kakek dan nenek-nenek, lalu kemudian dia jahil dengan ilmu agamanya? Mana dari masa mudanya, kenapa nggak belajar? Sudah tua lalu tidak tahu halal haramnya Allah. Ini memalukan dengan Allah gitu. Menurut bahasa Urwah. Kemudian dia mengatakan, iyyakum antara sadaqatun annaha sadaqah, bal i'tabaruha hadiyah tahdi lillahi azza wajalla. Jangan sampai kalian, seseorang di antara kalian menganggap sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah itu sebuah sedekah, sesuatu yang terhina. Tapi anggaplah itu adalah sebuah hadiah yang kalian berikan kepada Sang Pencipta Allah. Kata dia, wala yahdiyanna ahadukum lillahi ma yastahi an yahdiya li azizil qaum. Janganlah seseorang memberikan di jalan Allah sesuatu yang dia malu kalau dia kasih kepada pemimpin kaum. Fa inna Allah azza wa jal a'azzu wal akramul kurama. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mulia dan maha tinggi, dan dia adalah zat yang paling pantas untuk dihormati. Lalu dia mengatakan, wa innaka innama taqdimu ala Allahi yaumal, maaf, ini perkataan lain. Ini perkataan Urwa sampai di sini, ya. Lanjutannya, wa haqqa an takhtaru li hadiyatikum, dan Allah paling pantas, zat yang paling pantas untuk kalian pilih hadiah untuknya. Di sini saya jelaskan dulu Bapak Ibu sekalian statement yang disampaikan oleh Urwah. Apa maksudnya? Jangan kalian memberikan untuk Allah kecuali seperti sesuatu yang kalau kalian malu memberikan pimpinan satu kaum. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu di sini diundang oleh wali kota Surabaya, ditelepon secara khusus, Bu, Pak, datang ke kantor saya besok. Ini contoh saja. Kemudian dia bilang, khusus ini saya undang. Ibu atau bapak datang sama pasangannya, silakan berdua duduk sama saya di kantor. Untuk perkenalan atau untuk apa gitu. Baik, kemudian wali kota titip pesan, besok Bu atau Pak bawain saya buah-buahan ya. Dia pesan buah-buahan. Kira-kira Bapak Ibu beli di mana buah-buahannya? Hah? Di pasar kaki lima atau di tempat buah? Baik. Kemudian kalau kita temukan ada jeruk 100.000 per kilo dengan ada 50.000 per kilo, beda kualitasnya, mana Bapak Ibu beli? 100.000. Jujur semua ini ya. Ada nanti poin terakhir yang saya mau tekankan nih. Setelah itu mungkin Bapak Ibu pesan sama masnya, Mas jangan sampai ada yang rusak ya, karena wali kota yang pesan. Baik, setelah itu ditaruh di kresek atau di keranjang? Keranjang, pakai pita, pakai nama. Kenapa? Wali kota. Jawab jujur sekarang. Kalau ibunya ibu atau bapaknya ibu yang pesan, beli di mana? Hah? Baik, kalau ada kadang-kadang mungkin di kaki lima, kita beli di kaki lima. Setelah itu ada masnya bilang, maaf tidak sampai sekilo ada yang rusak. Tak apa-apa, masukin aja. Biasa ada orang bawain orang tuanya, di dalamnya ada yang rusak tuh. Oke lah, alhamdulillah kalau ada yang enggak. Kalau jemaah saya di Jakarta bilang, iya benar Ustaz, kadang-kadang tidak ada lagi, kita masukin. Baik, kalau sekarang penjual buahnya bilang enggak ada, kira-kira ibu dan bapak sekalian, kalau orang tuanya pesan, jujur, pakai keranjang atau pakai kresek? Hah? Kenapa dibedain antara wali kota sama orang tua? Padahal orang tua lebih mulia. Ini lebih diperintahkan sama Allah. Ini contoh saja. Banyak orang memberikan di jalan Allah sesuatu yang dia sebenarnya kalau dia kasih kepada pemimpin kaum dia malu. Kalau kita bawa kresek tua, kita bawa buah sembarangan ke wali kota, kita malu. Mesti kita malu juga kalau ke orang tua kita. Ini yang pesannya Urwah. Artinya jangan sampai kita kasih sesuatu yang memang Allah perintahkan. Orang tua kan setiap hari disuruh bakti. Wali kota pada saat cuma diundang gitu kan. Berarti setiap saat kita harus berikan yang terbaik. Seperti itulah maksudnya. Ini nasihat Urwah.
Lalu dia mengatakan dalam penutupan statementnya, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aitum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat perbuatan baik dari seseorang, dia soleh misalnya atau soleha, dia sholat, dia puasa, ada ibadah baik yang dikerjakan, fa'ammilu bihil khair, maka nilailah orang itu orang baik, wa in kana fi nadharin nasi rajul su', walaupun ada orang-orang yang memandang dia buruk. Kalau depan matamu kalau lihat dia orang baik, sesuai dengan pandangan Allah, azan ke masjid, sholat, maka anggap dia baik, karena Allah menilai itu baik. Walaupun ada sebagian orang menilai dia buruk. Ini nasihatnya dia. Fa inna laha akhawatun amsalihha, karena perbuatan baik itu punya saudara-saudara perbuatan baik yang lain. Orang kalau sekali sholat, nanti dia tertarik ke puasa, dia tertarik ke sedekah, dia tertarik ke Al-Quran. Ada saudara-saudaranya kata gitu, amal soleh dia bilang. Wa idza ra'aitum min rajulin fi'lata syarrin fahdharuh. Kalau kalian lihat perbuatan buruk dalam pandangan agama pada seseorang, dia dusta, dia pernah mencuri, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, maka kata beliau, hati-hati dari orang ini. Wa in kana fi nadharin nasi rajulul khair, walaupun sebagian orang anggap dia baik, karena perbuatannya di mata Allah buruk, gitu kan? Lalu dia bilang, fa innalaha akhawatun amsalihha, karena perbuatan buruk punya saudara-saudara perbuatan buruk yang lain. Sekali bohong ada bohong-bohong yang lain, gitu kan? Sekali buat nota palsu dia akan buat nota palsu yang lain, dan seterusnya. Lalu dia katakan, wa'lamu, dan ketahuilah, annal hasanati tadullu ala akhwatiha, bahwasanya perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah menunjukkan ada saudara-saudaranya dari amal soleh. Wa anna sayyiati tadullu ala akhwatiha, dan perbuatan-perbuatan dosa menunjukkan juga pada perbuatan-perbuatan yang lainnya. Tapi ringkas cerita dari kisah Urwah yang kita ambil bagaimana sabarnya dia menghadapi cobaan.